sesi ini saya akan menjelaskan tentang derivatif. Aset sekuritas yang disebut derivatif. Derivatif adalah sekuritas yang nilainya bergantung kepada aset lainnya. Makanya disebut turunan atau derivatif. Aset lainnya itu disebut underlying asset atau acuan yang menentukan harga si derivatifnya. Nah, derivatif sendiri adalah sebuah kontrak jual beli ya atau pertukaran cash flow, pembayaran yang akan dilaksanakan di masa depan pada saat jatuh tempo atau exercise date ya. Kontrak tersebut bisa dipegang oleh kedua pihak sampai dia jatuh tempo untuk di exercise atau dapat diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Dan nilai dari si kontrak tersebut akan naik turun ya, bervariasi tergantung daripada produk atau komoditi atau aset yang menjadi acuannya. Jadi kalau misalnya kita punya kontrak untuk jual beli emas, maka nilai kontraknya itu tergantung pergerakan harga emas sebagai underlying asetnya. Nah, underlying asetnya sendiri bisa bonds, saham, indeks, atau berbagai jenis komoditas. Kopi, minyak, kedelai, ya ada banyak sekali produk komoditi yang ada market derivatifnya, market produk turunannya. Nah, ada 4 jenis derivatif utama. Pertama namanya forward. Forward ini adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk melakukan jual beli untuk dilakukan di masa yang akan datang pada harga yang sudah ditentukan sebelumnya, dicantumkan dalam kontrak. Ya, itu namanya forward. Contoh, pabrik membeli gandum dari petani untuk saat panen mungkin 6 bulan dari sekarang dengan harga 1.500.000 per ton. Nah, kalau sudah disepakati itulah sebuah kontrak forward namanya. Nah, forward ini dilakukan antara dua pihak saja, pembeli dan penjual. Dalam contoh tadi, pembelinya pabrik, penjualnya petani gandum. Kemudian, futures. Futures ini mirip sekali dengan forward, tetapi bedanya dia adalah sebuah kontrak jual beli yang distandarisasi. Jadi, kalau dalam contoh pertama, katakan si pabrik butuh 5 ton, dia bisa membuat kontrak dengan petani A 3 ton dan petani B 2 ton. Nah, kontraknya berbeda-beda, tidak standar. Tetapi dalam futures, kontraknya distandarisasi. Misalnya per 1 ton. Dan delivery-nya juga sudah ditentukan 6 bulan dari sekarang, sama semua kontrak-kontraknya. Dengan demikian, kontrak tersebut bisa diperjualbelikan lagi sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal exercise-nya. Ya, karena sudah distandarisasi. Misalnya si pabrik A punya kontrak membeli futures untuk gandum untuk 5 ton. Dia punya 5 kontrak, masing-masing 1 ton. Nah, seandainya dia mau lepas 1 kontrak, atau 2 kontrak, atau 3 kontrak, itu bisa dengan mudah dilakukan, dijual di pasar yang namanya bursa berjangka. Jadi dia bisa jual sebelum tanggal delivery 6 bulan, katakan setelah jalan 2 bulan, 3 bulan, dia tidak membutuhkan lagi kontrak pembeliannya, dia bisa jual di bursa. Ya, karena kontraknya standar, maka bisa ada bursanya, mudah memperjualbelikannya. Tapi dalam kasus forward, ini hanya dua belah pihak, jadi kontraknya nggak standar, nggak bisa diperjualbelikan. Itu dia futures. Nah, yang ketiga adalah option. Kalau option namanya juga opsi ya. Jadi itu bukan sebuah kontrak yang harus berujung dengan transaksi jual beli, tetapi ada sebuah opsi atau hak untuk menjual atau membeli. Ya, kalau seorang petani misalnya ya, dia mau menjual produk gandumnya, dia bisa menerbitkan yang namanya call option ya.
Jadi call option itu adalah hak untuk membeli panenan dia 6 bulan lagi. Katakan di harga 1 juta per ton. Nah, apabila ada pabrik yang membutuhkan gandum, dia bisa membeli opsi ini. Katakan harga opsinya sendiri Rp50.000 per ton, yaitu preminya. Jadi dia membeli hak membeli, ya. Jadi kalau ketika pada saat itu jatuh tempo, harga di market gandum ternyata mencapai Rp1.200.000, si pabrik sudah punya insurance, ya, dia seolah-olah membeli insurance seharga 50.000, hak membeli seharga Rp1 juta dari si petani. Ya, dalam hal ini si petani jadi rugi, ya, karena harusnya dia bisa jual lebih mahal. Nah, tetapi sebaliknya kalau harganya turun menjadi 800.000, maka si pabrik pasti tidak mengexercise atau membeli dari petani tadi, karena dia bisa mendapatkan lebih murah di market pada saat itu, yaitu spot price istilahnya. Pada saat yang berlaku disebutnya spot price, harga yang berlaku itu spot price. Jadi kalau harganya 800.000 ya dia beli di market. Tentu asuransi tadi, call optionnya jadi hangus, yang harganya Rp50.000. Dan si petani di lain pihak mendapatkan income Rp50.000 dari penjualan call option. Ya, seperti itu. Jadi option ada dua, hak membeli disebut call option, atau hak menjual disebutnya put option. Ya. Yang terakhir adalah swap. Swap ini pertukaran. Jadi itu adalah seperti transaksi forward yang berseri, di mana dua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli secara periodik, ya, secara rutin dengan harga yang sudah ditentukan lebih dahulu. Ya, jadi contoh, seorang importir ini membutuhkan dolar secara terus-menerus. Sementara seorang eksportir menjual barang ke luar negeri selalu mendapatkan dolar. Nah, ini terbuka kemungkinan untuk mereka jual beli dolar dengan rupiah, ya, secara periodik langsung, ya, secara rutin selama 1 tahun dengan kurs yang sudah disepakati sebelumnya. Katakan sepanjang tahun ini si importir akan membeli dolar dari si eksportir dengan harga Rp14.500 per dolar dengan harga fix sepanjang tahun. Nah, ini adalah sebuah kontrak untuk transaksi di masa yang akan datang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, si eksportir dari hasil ekspornya setiap bulan akan menerima dolar dan dia bisa menjualnya langsung ke si importir yang membutuhkan dolar dengan kurs yang sudah disepakati sepanjang tahun itu. Jadi sekali lagi ini mirip forward yang berseri. Jadi ini adalah 4 jenis sekuritas derivatif. Sekali lagi, tingkat risiko derivatif ini sangat-sangat tinggi, ya, dan Anda tidak disarankan, ya, untuk masuk ke market ini, ke produk ini, kecuali Anda punya risiko yang memang ingin dilindungi. Jadi produk derivatif ini adalah sebenarnya diciptakan untuk produk perlindungan. Contoh, petani ingin mendapatkan proteksi untuk harga jualnya dari gandum tadi. Pabrik membutuhkan proteksi untuk harga belinya. Maka terciptalah produk forward, futures, option, bahkan swap. Tapi kalau Anda nggak ada kebutuhan gandum, Anda bukan pabrik, atau Anda tidak ada kebutuhan untuk menjual hasil tani Anda, lalu Anda masuk ke market ini, ikut membeli option, membeli gandum, lalu trading option. Bisa saja, tapi artinya justru Anda bukan melindungi posisi natural Anda, di mana Anda ingin menjual atau membeli barang, tetapi Anda mengambil resiko naik turun harga opsi tadi. Dan ingat, kalau untuk option, uangnya bisa hangus sama sekali. Ya, jadi contoh di dalam sebelumnya kan, pabrik tadi membeli opsi seharga Rp50.000 untuk membeli gandum di harga Rp1 juta. Nah, kalau harga
gandum menjadi Rp800.000, itu option menjadi tidak berguna sama sekali. Hangus. Ya. Tapi kalau Anda pabrik, ya itu kebutuhan. Anda harus proteksi pembelian Anda di masa depan. Nah, dengan harga yang sudah terkendali. Jadi asuransi. Nah, bayangkan kalau Anda investasi beli option tanpa ada kebutuhan tadi, berarti Anda justru jadi expose. Jadi memiliki resiko yang sangat tinggi, bahkan bisa kehilangan seluruh uang yang Anda pakai untuk membeli premi dengan masuk ke pasar derivatif. Jadi pasar derivatif ini sangat amat berisiko karena dia sebenarnya seperti asuransi, insurance ya, untuk transaksi di masa akan datang. Ya, jadi saya tidak menyarankan Anda masuk ke sini. Kalau Anda nggak memang butuh pengamanan, bahasa keuangannya Anda butuh hedging. Hedging itu baji ya, baji itu yang bisa mengamankan. Jadi kalau mobil ditanjakan kadang-kadang dikasih baji ya, supaya nggak mundur gitu truk, itu namanya hedge. Ya, jadi itu hedging instrumen ini untuk melindungi posisi natural Anda. Gitu. Jadi saya sarankan mulailah dari instrumen yang paling aman ya, ETF ya, di mana Anda bisa jangka pendek, bisa dijual dengan cepat dan terdiversifikasi dengan baik. Ya, sama halnya dengan reksadana. Dua hal ini resikonya juga tidak terlalu besar karena ada diversifikasi. Nah, kemudian kalau Anda beli bonds, ini resikonya akan semakin tinggi ya. Risikonya akan semakin tinggi karena mungkin saja tidak terdiversifikasi. Lalu kalau Anda beli saham, jelas-jelas ini lebih berisiko daripada bonds ya, karena bonds ini return-nya ya kurang lebih di situ. Deviasinya, standar deviasinya atau gejolaknya tidak jauh dari average return. Sedangkan untuk saham ini sangat bergejolak ya, ini berisiko tinggi. Nah, terakhir tentu derivatif yang saya jelaskan ini bukan untuk produk rumahan, bukan produk industri rumah tangga, ini produk hedging. Jadi kalau Anda salah membeli, ini uangnya bukan turun 15%, 20%. Bisa dalam waktu singkat, seluruh uang Anda, investasi Anda hilang. Ya, tadi contohnya sudah diberikan. Nah, saya akan memberikan contoh ilustrasinya. Ini forward ya. Pabrik membutuhkan 5 ton gandum. Dia beli dari si petani A. Nah, kontrak price-nya misalnya Rp10.000 per kilogram. Ya. Nah, future spot price katakan dalam 6 bulan lagi ya, ternyata harga yang berlaku spot ya. Spot itu yang at the moment, yang sedang berlaku. Harga yang sedang berlaku di masa depan 6 bulan dari saat kontrak ini dibuat ternyata Rp12.000 per kilogram ya. Nah, artinya si pabrik ini untung ya, kalau dia beli di market saat itu dia harus bayar 12.000 ya, artinya 12.000 dikali 5 ton itu 60 juta rupiah. Tapi karena dia sudah punya kontrak dengan si petani, dia bisa beli hanya dengan 50 juta rupiah, 10.000 per kilogram kali 5 ton ya. Jadi dia gain 10 juta rupiah. Nah, si petani rugi dong. Ya, karena lewat kontrak ini harusnya dia bisa menjual 5 kali 12.000 60 juta rupiah, tapi dia hanya dapat 50 juta rupiah, dia rugi. Ya, perhatikan dalam contoh forward ini keuntungan salah satu pihak berasal dari kerugian yang lain. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kontraknya 10.000 per kilogram, tapi waktu saat jatuh tempo spot price harganya cuma 8.000 per kilogram, harga gandum sudah turun. Maka sebaliknya lah yang terjadi. Si petani untung karena seharusnya kalau dia jual langsung di market saat itu dia hanya mendapatkan Rp8.000 per kilogram kali 5 ton 40 juta rupiah. Tetapi dia bisa menjual seharga 50 juta rupiah ke si pabrik karena dia sudah punya kontrak. Dan forward ini wajib ya. Jadi si pabrik wajib membeli. Suka nggak suka dia sudah sepakat untuk membeli. Ya, ini bukan sebuah opsi, bukan sebuah hak, tapi kewajiban untuk delivery dan untuk membayar. Jadi si petani wajib delivery barangnya dan si pabrik wajib membayar. Nah, dalam hal ini pabrik jadi rugi 10 juta. Karena seharusnya dia bisa membeli seharga 40 juta,
Tapi akibat kontrak ini dia harus membayar 50 juta ke si petani. Ya, jadi dalam hal ini keuntungan petani berasal dari kerugian si pembeli ya atau si pabrik. Nah, berikutnya contoh futures di mana ada banyak petani, ada banyak pabrik juga mungkin jual beli di situ dan ada investor. Di sisi pembeli juga begitu. Ada orang yang mau membeli futures terdiri dari pabrik-pabrik yang butuh barang atau petani yang ikut spekulasi. Ya, dia mungkin nggak perlu barang sebagai petani, dia produsen. Tapi dia mau spekulasi harga. Jadi bisa ikutan jual beli tanpa punya barang. Dia hanya ingin memanfaatkan naik turun harga. Gitu ya, mengambil keuntungan dari naik turun harga. Jadi contohnya dia beli sekarang 1 ton. Nah, sebelum jatuh tempo dia jual lagi kontraknya. Ya, dia jual lagi. Nah, waktu dia jual lagi, berarti dia nggak ada kewajiban menjual atau membeli barang pada saat jatuh tempo. Tetapi pada saat dia menjual lagi itu, tentu dia bisa untung atau dia bisa rugi. Ya, tergantung pergerakan dari si gandum. Ya, tentu ada orang-orang lain juga, investor yang meramaikan market ini. Orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan membeli barang atau menghasilkan barang. Siapa saja boleh ikut di market futures ini, ikutan jual beli, siapa tahu bisa untung. Nah, sebagian besar transaksi futures itu ditutup posisinya sebelum jatuh tempo. Karena investor kan nggak butuh gandum atau dia nggak menghasilkan gandum. Jadi yang dilakukan adalah mungkin dia mengambil posisi membeli dulu, lalu ditunggu katakan masih 6 bulan jatuh temponya saat exercise price istilahnya. Lalu exercise date ya. Jadi tanggal untuk delivery-nya. Katakan masih ada 6 bulan, dia tunggu 2-3 bulan, lalu setelah 3 bulan dia jual. Ya, artinya setelah dia jual kontraknya, dia tidak ada kewajiban lagi membeli. Ya, produk akhirnya. Nah, transaksi di bursa itu sebagian besar orang-orang yang akhirnya meng-close posisinya, yang satu menjual, yang satu membeli, sebelum delivery date-nya terjadi. Ya, jadi yang betul-betul delivery pada akhirnya harus ada kan, yang betul-betul delivery barang dan yang membayar barang itu yang membelinya ada pada saat jatuh temponya. Tetapi sebagian besar hanya meramaikan ikutan jual beli di tengahnya. Beli 1 ton, nanti dilepas lagi sebelum jatuh tempo. Nah, yang beli juga gitu, yang jual juga gitu, coba jual. Nah, dia beli dari kontrak yang lain untuk mendapatkan barangnya. Ya, jadi nanti ditutup posisi dia, ya. Nah, seperti itu. Kontraknya standar supaya bisa diperjualbelikan sama semua. Ini contohnya 1 ton, ya. Nah, kemudian kita akan mempelajari salah satu istilah dalam bursa futures. Nah, orang-orang yang punya kontrak membeli, ya, jadi dia udah beli, ya, dia udah bayar, dia bilang saya posisinya membeli nih. Itu disebutnya long position. Sedangkan orang-orang yang menjual barang short position, ya, dia menjual, ya. Nah, orang-orang ini berarti di masa depan dia harus membeli karena posisinya sudah punya kontrak. Sedangkan orang-orang di sebelah sini yang punya posisi short, dia harus menjual produk itu, ya. Jadi mau nggak mau dia harus cari dari mana itu produk yang diperjualbelikan. Gandum atau apa ya, dia harus cari. Kalau dia petani maka dia mudah karena dia punya panenan. Dia akan tutupi kewajiban dia untuk mendeliver barang. Ya, jadi ini orang-orang yang short posisinya. Dia punya kontrak menjual sehingga harus membutuhkan barang untuk menutupi kewajiban dia delivery. Sedangkan di sini udah posisi long. Artinya dia sudah posisi punya barang karena dia akan membeli di masa depan dengan harga yang sudah disepakati. Ya, jadi dia sudah punya barang nih. Nah, contoh kalau kontrak price-nya 1 juta per ton, lalu pada saat jatuh tempo atau pada saat harus delivery, ya, pada saat exercise date, ternyata harga yang berlaku pada saat itu turun dari 1 juta menjadi 800.000 rupiah per ton, ya. Sehingga orang-orang yang punya posisi long ini rugi. Karena apa? Karena dia harus beli di harga 1 juta. Dia kan udah posisinya membeli, ya. Jadi pada saat delivery date, katakan 6 bulan sejak awal kontrak, 6 bulan kemudian ya dia harus bayar 1 juta untuk membeli
1 ton ini. Padahal harga di market cuma Rp800.000. Jadi dia mengalami kerugian Rp200.000 per ton. Nah, orang-orang si petani ini atau orang-orang termasuk investor bahkan pabrik lain sekalipun yang posisinya menjual kontrak, maka dia untung. Kenapa? Karena dia akan menerima uang Rp1 juta dari penjualannya dari orang-orang yang posisi long, ya. Dia akan jual ke sana dalam posisi dengan harga 1 juta, dia akan terima uang 1 juta. Ya, dan kalau dia nggak punya barang, ya dia tinggal beli aja di market harga 800.000 kan. Nah, dia untung Rp200.000 per ton. Ya, itu buat orang-orang yang closing pada saat harga 800.000. Nah, para petani juga tentu senang ya kalau dia nggak perlu beli di market. Harusnya kan dia kalau jual di market saat itu pada saat spot harganya cuma laku Rp800.000. Tapi karena dia posisi shorting, dia bisa jual, dia akan terima uang di harga 1 juta. Ya, jadi entah gandumnya diproduksi sendiri atau beli dari orang lain ya di harga 800.000, orang-orang yang di posisi ini, posisi sudah sepakat menjual di harga 1 juta akan untung Rp200.000 per ton. Ya. Nah, ini perhatikan ya, posisi long akan rugi kalau harganya turun, tapi posisi short akan untung pada saat harga turun. Tentu bisa dibalik ceritanya ya. Kalau harga future spotnya katakan 1,2 juta rupiah, ya maka yang posisi long ini rugi karena dia harusnya bisa beli di harga yang posisi long ini justru untung ya karena dia bisa membeli di harga 1 juta padahal harga di market sedang 1,2 juta rupiah. Ya, sebaliknya yang posisi short akan mengalami kerugian. Dia akan menerima uang hanya 1 juta rupiah sesuai kontrak, padahal harga pasar yang sedang berlaku, spot price-nya sedang 1,2 juta rupiah. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang yang posisi shorting ini akan rugi kalau harganya naik. Orang yang posisi long untung kalau harganya naik. Gitu. Nah, yang berikut adalah option. Option itu ada 2, call dan put. Saya berikan contoh call, hak membeli ya, call, menarik ya, mengambil barang gitu, membeli sesuatu. Nah, kita sama kontrak size-nya 1 ton. Nah, orang yang menjual asuransi ini, menjual haknya ini disebut call writer, orang yang menulis statement ya, makanya menulis ya, write ya. Orang yang membeli ini berhak membeli dari saya produk A seharga sekian di masa yang akan datang. Nah, call buyer adalah orang yang membeli asuransi tadi. Jadi berapapun harganya di masa akan datang, dia punya hak untuk membeli dari si call writer produk tersebut dengan harga yang sudah tertera di call tersebut. Nah, contoh si call writer menjual asuransi tadi atau hak membeli tadi di harga Rp50.000 per ton. Ya. Dan exercise price-nya Rp1 juta per ton. Artinya kalau kamu bayar sekarang ya, si call buyer membayar 50.000 membeli call dari si call writer, bayar 50.000, nanti pada saat jatuh tempo, pada saat exercise date, si call buyer ini berhak membeli dari si call writer produk tersebut di harga Rp1 juta per ton. Nah, katakanlah setelah 6 bulan pada saat jatuh tempo harganya cuma Rp800.000 per ton. Nggak nyampe Rp1 juta. Maka bagi si call buyer, ya ngapain beli dari si call writer? Karena harganya lebih tinggi Rp1 juta. Buat dia akan lebih murah beli di spot price, beli aja langsung di market saat itu. Harganya kan cuma Rp800.000. Ya, sehingga asuransinya ini hangus, nggak dipakai. Ya, jadi si call buyer kehilangan asuransinya ini, nggak dipakai hak membelinya. Nah, si call writer untung dapat Rp50.000 ya dari penjualan call-nya ini. Nah, jadi si call writer ini dapat uang dari menjual preminya tadi, premi asuransi seolah-olah ya. Jadi premi hak membeli. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kejadiannya seperti ini ya, si
Masih sama ya, call option premiumnya harganya Rp50.000. Jadi si call buyer mempunyai hak untuk membeli di harga Rp1 juta di masa yang akan datang. Nah, kalau spot price setelah 6 bulan, katakan itu saat jatuh tempo, ya exercise date-nya, harga di market Rp1,3 juta, maka si buyer merasa beruntung. Untung aja aku udah beli asuransi, udah bayar premi. Ya, seharga 50.000, sekarang saya bisa jual seharga Rp1,3 juta per ton. Nah, artinya si call buyer untung Rp250.000 per ton. Kenapa? Karena kalau dia beli di pasar, produk yang dia beli itu harganya Rp1,3 juta. Kan mahal ya. Tapi sekarang dia bisa beli Rp1 juta saja. Ya, berarti dia untung 300.000, ya Rp300.000 dari penjualan ini, tapi dipotong biaya asuransi dia membeli preminya tadi seharga Rp50.000. Ya, jadi si call buyer, orang yang membeli barang ini akan untung Rp250.000 per ton. Nah, si call writer ini rugi, ya. Kenapa? Karena dia harus menjual produknya di harga Rp1 juta, padahal harga di market Rp1,3 juta. Ya, kalau dia nggak punya barangnya juga nggak apa-apa, dia beli di market seharga Rp1,3 juta, lalu dia deliver ke si call buyer, dibayar Rp1 juta, berarti rugi Rp300.000. Nah, tetapi dia kan sudah menjual premi tadi Rp50.000, jadi ruginya hanya Rp250.000. Nah, seperti itu. Ya, ini transaksi call option. Berikutnya adalah put atau hak menjual. Nah, berikan contoh, standar kontraknya sama, masih 1 ton. Nah, orang yang menjual asuransi tadi, hak menjual, itu disebutnya put writer. Dan orang yang membeli hak menjual disebut put buyer. Nah, artinya orang yang punya asuransi ini boleh menjual produknya di harga tertentu di masa yang akan datang. Contoh, put writer menjual put option dengan harga Rp50.000 per ton. Nah, exercise price-nya Rp1 juta per ton. Artinya, orang yang punya premi ini, yang punya asuransi ini, boleh menjual produknya di harga Rp1 juta. Nah, katakan exercise date-nya 6 bulan dari sekarang. Kemudian pada saat exercise, harga yang berlaku adalah Rp800.000 per ton. Harga produk itu di market cuma Rp800.000. Nah, dalam hal ini si put buyer happy ya. Kenapa? Karena kalau dia jual di market, dia hanya dapat Rp800.000 per ton. Tapi sekarang karena dia punya hak menjual, dia akan exercise, dia akan pakai itu haknya. Dia jual ke si put writer seharga Rp1 juta. Nah, dia akan untung selisih ini Rp200.000, tetapi dipotong biaya asuransinya Rp50.000, sehingga dia hanya membayar, sehingga dia akan mendapat keuntungan bersih Rp150.000 per ton. Nah, si put writer rugi karena sekarang dia harus beli dari si put buyer ini barang itu seharga Rp1 juta per ton. Dan kalau dia langsung jual saat itu di market cuma laku Rp800.000 per ton. Jadi dia mengalami kerugian Rp200.000 per ton, tetapi dikurangi pendapatan dia dari penjualan put yang dia jual ke si put buyer ini. Ya, Rp50.000 per ton. Jadi rugi Rp200.000 tapi dapat income Rp50.000. Jadi kerugian dia Rp150.000 per ton. Nah, jadi kerugian dia inilah yang menjadi keuntungan si put buyer. Ya. Dalam kenyataannya sebagaimana market forward market futures ini biasanya diselesaikan hanya dengan transfer aja. Ya udah si put writer transfer uang ke Rp150.000 per ton ke si put buyer. Selesai ya. Ini ditransfer uangnya dan nggak usah kirim barang, nggak usah dijual, sini nggak usah deliver barang ya. Itu namanya penyelesaian secara settlement, disettle aja. Pokoknya kan
kamu rugi 150.000, aku untung 150.000. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kalau kasusnya berbeda ya, di mana seperti hal yang tadi, harga preminya sama, kemudian exercise price-nya 1 juta rupiah, kemudian future spot price pada saat jatuh tempo itu harganya di market 1,3 juta rupiah. Nah, maka si put buyer nggak mau dong pakai hak dia menjual di harga 1 juta. Karena dia bisa menjual di market seharga 1,3 juta. Nah, dengan kata lain, opsi dia menjadi hangus, nggak dipakai. Dia udah beli asuransi, menjual harga 1 juta, tahu-tahu harganya malah naik ke 1,3 juta, sehingga asuransinya hangus alias expire aja, ya tidak di-exercise. Dia kerugian 50.000 rupiah per ton, sedangkan si put writer senang karena put option ini tidak di-exercise oleh si buyer. Dan dia sudah mendapat penghasilan dari penjualan preminya sebesar 50.000 rupiah per ton, ya. Nah, jadi kerugian dia ini memberikan keuntungan kepada si put writer, ya. Nah, kalau mereka betul-betul delivery barang ya per ton sekian lalu dibayar kontraknya sesuai ini, itu namanya settlement dengan delivery fisik. Jadi barangnya betul-betul secara fisik ditransfer, dikirim, terus dibayar sesuai kontrak ini. Tetapi kebanyakan transaksi option, demikian juga futures, nggak ada delivery-nya lagi, tapi langsung aja transfer uang. Artinya urus masing-masing barang gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, swap. Ya, pertukaran. Ya, pertukaran cash flow. Saya berikan contoh antara importir dan eksportir dalam hal forex. Eksportir itu akan menerima US dollar terus-menerus dan dia membutuhkan rupiah untuk membayar karyawan dan bahan baku di Indonesia. Importir dia akan menerima rupiah ya dan dia membutuhkan US dollar ya karena dia import barang, dia jual lokal, dia terimanya rupiah. Dia jual di Indonesia barang-barang dari luar negeri. Nah, dia butuh US dollar untuk bayar barangnya di luar negeri, ya. Nah, contoh kalau dua pihak ini bikin swap, maka disepakati di bulan pertama harganya 14.000, di bulan kedua 14.200, yang ketiga 14.400 selama 1 tahun misalnya. Nah, jadi harga ini sudah disepakati di awal. Jadi nggak perlu jual beli pada hari dia terima dolar, tapi sudah punya mitra untuk swap, ya. Tentu ada resiko, salah satu bisa menang, ya. Kalau harganya naik atau turun, tentu salah satu dari mereka ini akan diuntungkan, ya. Salah satu dirugikan, ya. Nah, tetapi kan itu fluktuasi juga, naik turun. Jadi bisa saja di bulan pertama, katakan harga spotnya 15.000 rupiah, maka si eksporter sedih ya, karena dia hanya bisa jual dolarnya di harga 14.000. Padahal harusnya bisa 15.000. Nah, si importer yang senang karena dia bisa beli di harga 14.000. Udah sepakat kan? Nanti dolarnya dikasih ke importer. Padahal kalau dia beli di market, harganya 15.000. Begitu. Dan seterusnya. Tentu bisa di bulan berikutnya berubah lagi harganya, siapa yang untung, siapa yang dirugikan. Nah, itu yang namanya swap dalam contoh forex, ya. Nah, ada lagi swap yang berkaitan dengan suku bunga. Contoh, ada 2 perusahaan, ya, si perusahaan A ini dia katakan membayar selalu pinjamannya dengan floating rate. Ya, artinya bunganya naik turun terus ya, karena menggunakan skema pinjaman yang bunganya naik turun. Nah, dia nggak suka, dia pengen yang fixed rate. Pengen yang sama sepanjang tahun, misalnya ya udah bunga utang saya 10% setahun, jangan naik turun gitu. Nah, company B mungkin dia lebih senang naik turun, dia nggak mau yang fixed rate, dia pengen yang floating. Floating artinya bisa naik turun. Nah, ini mereka bisa swap pembayaran bunga, ya, sehingga nanti contohnya si company A tadinya harus membayar utangnya dengan BI rate, ya, BI rate itu naik turun ditambah 3%. Jadi kalau di sini misalkan 6%, 6 plus 3, jadi 9% dia harus bayar. Kalau BI rate naik ke 7%,
maka dia harus bayar 10%, naik turun ya. Nah, dia pengen fix. Sementara di sini utangnya fix 8% terus. Tapi dia bilang, ngapain bayar 8%? Kadang-kadang bisa turun ke 6, bisa turun ke 5 kalau itu floating. Yuk kita tukeran. Nah, jadi ditukar, ya swap. Sehingga sekarang dia yang bayar 8%, dia yang bayar floating, BI rate plus 3%. Ini naik turun ya. So they are swapping kewajiban bayar interestnya. Ini perjanjian di antara dua belah pihak. Jadi si pihak ini akan bayar fix terus bunganya, sementara si pihak B yang tadinya bayar fix sekarang bayar floating. Seperti itu. Ya, demikian penjelasan singkat tentang derivatif. Sekali lagi ini adalah produk untuk hedging ya, untuk melindungi posisi natural Anda. Jadi kalau Anda eksporter, Anda importer, Anda punya posisi natural mendapatkan dolar terus-menerus atau membutuhkan dolar terus-menerus yang ingin diamankan ya, nilai tukarnya atau suku bunganya. Ya, Anda membeli futures karena ingin mengamankan posisi kewajiban Anda membeli barang karena Anda butuh, seorang produsen butuh bahan baku. Nah, itu boleh beli futures. Atau Anda seorang produsen, petani yang ingin melindungi harga penjualan kopi Anda, itu boleh ikut futures. Ya, untuk mengamankan posisi natural Anda sebagai produsen atau sebagai pembeli. Ya, sekali lagi jangan ikut derivatif kalau Anda nggak punya kepentingan untuk melindungi posisi naturalnya. Posisi natural itu posisi yang sebelum Anda masuk ke market gitu loh. Market futures atau market option tadi. Ya, jadi jangan ikuti bujukan-bujukan untuk trading futures atau masuk ke sini kalau Anda memang belum mengerti itu dan Anda tidak ada kebutuhan untuk masuk ke kontrak futures. Apalagi option. Ya, tadi sudah saya berikan contoh dalam market option uang Anda yang dibelikan premi itu bisa hangus sama sekali karena nggak akan di-exercise. Ya. Jadi Anda masukkan 50.000 itu hangus total. Nah, bagi orang yang ingin membeli barang atau ingin menjual barang, 50.000 itu nggak terlalu berarti, itu pengamanan. Tapi kalau itu Anda lakukan tanpa Anda punya kebutuhan menjual atau membeli barang, dan seluruh tabungan Anda belikan option, itu bisa sekejap langsung habis. Karena optionnya menjadi tidak bernilai, tidak masuk akal untuk di-exercise. Ya, jadi derivatif adalah produk pelindung nilai atau produk hedging. Ya, dan ini sangat amat berisiko kalau Anda nggak punya posisi natural. Ya, jadi kalau Anda punya risiko, dibelikan ini jadi aman. Tapi kalau Anda nggak punya, justru bisa babak belur. Begitu. Ya, jadi terima kasih untuk perhatian Anda. Demikianlah penjelasan tentang derivatif. Nah, tentu masih banyak yang harus dipelajari kalau Anda mau memahami derivatif lebih lanjut, bagaimana menggunakannya untuk mengamankan risiko perusahaan Anda. Ya, kalau Anda butuh dolar, gimana caranya? Kalau Anda menghasilkan dolar, gimana cara mengamankan nilai tukarnya? Dan seterusnya, itu adalah sebuah subjek sendiri. Ya, dalam dunia keuangan disebut risk management, manajemen risiko. Terima kasih untuk perhatian Anda, tetap semangat belajar, dan sukses buat Anda semua.